Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita menyambut bulan suci Ramadan adalah berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah ya Tuhan kami, hadirkanlah awal Ramadan kepada kami bil yumni wal iman, dengan penuh ketentraman, dengan penuh spirit keimanan, wassalamati wal islam, dan dengan penuh keselamatan dan dengan penuh spirit keislaman, rabbi wa rabbukallah. Semua itu kami lakukan untukmu dan kepadamu, wahai Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah hadirkanlah awal Ramadan alaina, kepada kami. Redaksi dari doa ini adalah kepada kita, kepada kami. Ini memberikan makna bahwasanya dalam kita berdoa maka hendaklah kita hadirkan di dalam doa kita orang-orang yang mungkin belum tentu mendengar ataupun menghafal doa ini. Baik itu dari saudara kita, baik dari itu orang tua kita, ibu kita, ayah kita, pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita, bahkan anak-anak kita, kita hadirkan mereka di dalam doa ini. Karena itu banyak redaksi doa di dalam Al-Quran selalu menggunakan lafaz na yang bermakna nahnu, yang bermakna kita. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu apa yang kita minta kepada Allah ketika kita akan menyambut Ramadan? Dalam redaksi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kita minta pertama kali adalah bil yumni, ketenangan, ketentraman. Karena bisa jadi ada orang yang dalam menyambut Ramadan belum tentu tenang pikirannya. Bisa jadi karena harga sembako yang sebentar lagi naik mungkin. Bisa jadi karena dia akan menyambut Ramadan harga daging naik misalnya. Atau bisa jadi karena dia tidak terbiasa berpuasa, maka ia merasa was-was untuk menyambut bulan Ramadan. Karena itu kita minta ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketentraman oleh Allah dalam menyambut bulan Ramadan. Yang kedua yang kita minta kepada Allah adalah bil iman, semangat, spirit keimanan. Karena kita tahu bahwasanya iman seseorang itu pasti ada macamnya. Ada yang imannya tebal, ada yang imannya sedang, ada yang imannya tipis. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Syam, dalam ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan iman seseorang ketika Allah panggil. Mau imannya itu tebal, mau imannya itu sedang, mau imannya itu tipis, pokoknya apabila di dalam hatinya penuh dengan keimanan, Allah panggil mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena itu nanti akan kita dapatkan di bulan puasa ada orang yang memang dia sudah tua, baik itu orang tua, orang muda, orang kecil, orang besar, bahkan orang yang tidak pernah kita lihat di musola, di menasah, di masjid sekalipun, ia akan tetap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk memeriahkan bulan Ramadan. Yang selanjutnya yang kita minta kepada Allah adalah wassalamah, keselamatan. Keselamatan diri kita, keselamatan fisik kita untuk dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena bisa jadi di luar sana ada orang yang sudah uzur, ada orang yang sudah tua, dia tidak sempat untuk melaksanakan ataupun tidak bisa untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Atau ada orang yang masih kuat fisiknya, akan tetapi dia divonis oleh seorang dokter untuk tidak dapat menjalankan
menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir kita minta kepada Allah adalah bil Islam, spirit keislaman. Karena itu setiap rukun Islam yang dijelaskan kepada kita selalu terkait dengan hal ibadah. Karena itu kita dapati nanti di bulan Ramadan ada orang yang mungkin tidak terbiasa dengan Al-Quran, ia buka kembali Qurannya, ia baca 1 bulan penuh. Ada mungkin orang yang tidak terbiasa untuk berinfak, bersedekah ataupun memberi takjil untuk berbuka puasa. Barangkali nanti di bulan Ramadan akan kita temukan orang-orang dermawan yang mau memberikan sedekah, yang mau memberikan infak untuk orang-orang yang saling membutuhkan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam penutup doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup Rabbi wa rabbukallah. Semua itu kita lakukan hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma apabila kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tidak dengan niat yang tulus, tidak dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan Ramadan, dan semoga semua amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.